dibacakan riwayat-riwayat orang-orang yang mulia, maka tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai maqamul ijabah, tempat diijabahnya doa, atau sa'atul ijabah, atau tempat yang diijabah doa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang tadi kita baca, doa yang ada di lubuk hati kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para habaib min dzurriyyati Rasulillah, anak cucu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mohon maaf ya habaib, saya enggak Ana Al-Faqir, tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim hormat Al-Faqir kepada antum semua, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf juga Al-Faqir tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi demi Allah Al-Faqir tidak sedikit pun di hati untuk menghinakan, tapi mencintai, mentakzimkan antum semua. Begitu juga aparatur pemerintah kita yang kita hormati, BP kita yaitu Bapak DJ Balim Kota kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah juga ada Bapak dari juga Bapak TNI kita maupun Polri kita, begitu juga dari keluarga Sahibul Khal, dari kerajaan Sambas, anak keturunannya, cucu-cucunya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang mengadakan khal, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Syekh Khatib Al-Sambas, mudah-mudahan kita semua dikabulkan, ijabah doa kita semua, amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah hadirin wal hadirat, kenapa kita tiap tahun mengadakan acara maulid di setiap kampung, di setiap daerah, kota, di masjid, di lapangan, dimanapun? Begitu juga kenapa kita mengadakan haul daripada orang-orang yang mulia. Tujuannya tidak lepas daripada sejarah. Jika umat Islam melupakan sejarah Islam, jika umat Islam tidak mau mengenal bagaimana riwayat Nabi Muhammad, jika umat Islam telah melupakan riwayat Nabi Muhammad, demi Allah Islam akan hancur di tangan umat Islam yang meninggalkan sejarah. Begitu juga jika ada satu bangsa, satu negeri melupakan sejarah bangsanya, melupakan sejarah negerinya, maka bangsa itu akan hancur, di mana rakyatnya telah melupakan bangsa sejarahnya. Begitu juga bangsa, begitu juga sejarah keluarga yang tadi telah dibacakan oleh Dr. Andes kita tentang riwayat Syekh Khatib, Syekh Muhammad Khatib, terkenal, bahkan saya juga memiliki kitab beliau. Orang seorang yang alim, yang begitu hebat. Apabila kita melupakan sejarah, keluarga melupakan sejarah, maka keluarga itu tidak akan mengikuti sejarah-sejarah kakek moyangnya yang mulia. Makanya alhamdulillah sekarang diadakannya sejarah untuk kita semua mengambil contoh bagaimana keturunan-keturunan kita yang mulia, bagaimana kerajaan Sambas mensyiarkan Islam. Inilah ambil contoh, bahwa tadi yang saya berkesan adalah beliau memfatwakan bahwa adat dan syariat Islam, adat harus syariat Islam, syariat Islam adalah hukum agama Islam, tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Masya Allah, itulah orang-orang yang mulia. Dan juga diteruskan oleh hal yang kedua ini, Syekh Mansur Ibrahim. Mudah-mudahan keberkahan dari beliau berdua, kita semua mendapatkan kemuliaan. Amin. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya masuk Singkawang berbeda. Saya keliling Indonesia. Pas saya masuk Singkawang, saya melihat ada tugu yang berbeda, saudara. Masya Allah, melambangkan Islam yang kuat dulunya. Saya perhatikan dari mulai kepala sampai leher, badan dan kaki, itu semua tidak keluar daripada kalimat tauhid. Artinya apa? Mengambil bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu. Kita ambil sejarah baginda Rasulullah.
Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi nabi, Nabi tidak mengajarkan kepada umatnya untuk salat, Nabi tidak mengajarkan kepada pengikutnya untuk puasa, karena belum ada perintah. Yang diajarkan 2 kalimat syahadat atau 2 kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya dikenalkan kita kepada Allah. Nabi mengajarkan kita mengenal Allah, untuk kita jangan melupakan Allah. Karena kalau kita sebagai hamba Allah melupakan Sang Pencipta, maka hidup kita akan sia-sia. Bagaimana hidup mau tenang? Ibu mau tenang hidup? Mau bahagia? Mau kecukupan? Semua mau? Tahu nggak bagaimana dapatnya? Kalau kita hanya mencari dunia, kita akan capek. Lalu bagaimana supaya kita dapat dunia, kita cari nggak capek? Jangan lupakan pemilik dunia. Kalau kita nggak lupa sama pemilik dunia, dunia ini milik Allah, manusia milik, rizki milik. Kalau kita dekat sama Allah, Allah akan kasih. Kayak kita dekat sama orang kaya, orang kaya sayang sama kita, cinta sama kita, nggak perlu pakai minta, dia ngasih. Apalagi kita minta. Kenapa? Karena dia sayang sama kita, karena kita patuh duduk sama dia bareng. Ya. Enak kita dekat sama para pejabat, bapak-bapak pejabat kita, enak. Kenapa? Kita kenal, datang, ya, bisa kenal, enak. Kita ngurus apapun enak. Kenapa? Karena kedekatan. Tapi kalau kita jadi masyarakat melupakan pejabat-pejabat kita, susah besok minta tolong. Ya, begitu sama Allah. Ingat, siapa yang ngasih sehat kita? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang memberikan kita panjang umur? Allah. Siapa yang memberikan pangkat kepada kita? Allah. Siapa yang angkat derajat kita? Allah. Siapa yang memberikan kita keturunan? Allah. Siapa yang memberikan kita wawasan ilmu? Allah. Semuanya balik lagi ke Allah. Maka jangan melupakan Allah. Di atas kepala itu ada istighfar, saudara. Ada sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal pada saat di usia sudah lanjut di usia, ya, 60 tahun lebih, Imam Ahmad yang tadinya di Mesir itu pengen ke Basrah, ke Irak. Entah tapi nggak ada tujuan. Gelisah hatinya pengen ke Basrah, pengen ke Basrah. Berangkatlah Imam Ahmad. Di Basrah itu banyak penganut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di Basrah, Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke satu masjid. Semua ahli masjid itu bermadhab Imam Ahmad dan kagum dengan Imam Ahmad, tapi anehnya nggak pernah kenal Imam Ahmad. Itu bedanya. Beda ulama dulu dengan sekarang. Ulama dulu terkenal ilmunya, terkenal akhlaknya, terkenal karangannya, tapi nggak ada yang kenal wajahnya. Beda ulama sekarang, wajahnya ditampilkan, wajahnya udah tenar, ilmu dan akhlaknya kita nggak tahu. Ya kan? Ilmunya kita nggak tahu, akhlaknya kita nggak tahu, tapi pakaiannya, tenarnya, padahal terkadang ucapannya tidak ada. Na'udzubillah. Beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad masuk, pas masuk yang lain jadi imam, Imam Ahmad jadi makmum. Jadi makmum, duduk Imam Ahmad, beres, terus Imam Ahmad i'tikaf dari maghrib sampai isya. Pas dari isya, Imam Ahmad sholat lagi berjamaah. Orang nggak ada yang kenal, nggak disuruh. Imam Ahmad pun nggak menampilkan diri, nggak membanggakan diri. Saya imam kalian, saya imam madhab, enggak. Saking tawaduknya Imam Ahmad. Duduk. Setelah orang bubar, Imam Ahmad namanya orang udah tua, melonjorkan kaki, jalannya jauh, duduk rebah-rebahan di dalam masjid. Marbot
galak bener. Orang baru lebahan di masjid disuruh keluar. Hei, di masjid bukan tempat tidur. Keluar. Ya Allah, tuh marbot. Udah keluar Imam Ahmad. Di teras Imam Ahmad, marbot di dalam lagi rapi-rapiin. Imam Ahmad tidur lagi di teras. Karena nggak ada tujuan, nggak ada yang dituju, tempat saudara nggak ada. Imam Ahmad tidur di teras. Marbot keluar, ngapain? Ayo keluar, ini masjid bukan tempat tidur. Keluar. Ya Allah. Lagi Imam Ahmad diusir, sebelahnya ada seorang anak muda yang punya pabrik roti. Ngeliatin, ya Allah, itu orang tua diusir-usir kayak gitu nggak tega. Dari jauh bilang, Pak, sini Pak, sini. Datang diusir, dipanggil, dijemput sama anak muda ini, dibawa. Pas dibawa, masuk. Apa dari mana? Saya dari Mesir. Masya Allah capek. Yaudah tidur Pak, ini tempat tidur saya, tidur. Bapak tidur, saya mau kerja. Imam Ahmad ngeliatin, ini anak muda, bibirnya nggak pernah diem, selalu bergerak terus. Diperhatikan sama Imam Ahmad. Terus dia mulai ngadon rotinya, ngadon apa terus. Sampai dia sudah tutup, Imam Ahmad panggil, sini kamu. Iya, kamu dari tadi, dari semenjak saya duduk sampai kamu selesai bikin roti tadi belum kamu bakar, itu apa yang kamu baca di bibir kamu? Katanya, apa yang kamu baca? Kata ini anak muda, Pak, yang saya baca cuman istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Cuman istighfar. Masya Allah, udah berapa lama kamu dawamkan istighfar itu? Kata anak muda, semenjak saya bujangan, saya hidup susah, lalu dijelaskan oleh seorang guru, siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka seluruh pintu hajatnya akan terbuka. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat akan terbuka. Kalau dia pengusaha akan sukses, kalau dia ingin menjadi seorang pejabat akan sukses, kalau dia santri ingin mendapatkan ilmu yang barokah akan diberikan oleh Allah. Kalau kita pengen punya keturunan yang salihin dan